Selamat datang untuk para peserta yang sudah hadir. Sambil menunggu yang lain, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta ORT webinar dengan tema finansial dengan judul cerdas finansial, cerdas atasi krisis di saat pandemi. Di sini di ORT webinar kali ini kami menghadirkan seorang pakar finansial ya dari Jakarta. Sebelumnya suara saya sampai ke rekan-rekan semuanya? Halo? Jelas, Mas. Oke, siap. Oke, itu Pak Hendro Wibowo. Beliau adalah pengisi untuk ORT webinar kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah para peserta yang sudah sering mengikuti ORT webinar, mungkin tidak asing dengan saya. Untuk yang baru hadir, perkenalkan nama saya Ramadiangga Wahyu Arti, dipanggil Yangga aja. Di sini saya sebagai host untuk kali ini dan saya juga di ORT sebagai Community Development Leader. Dan untuk yang belum tahu ORT itu sendiri, ORT adalah sebuah aplikasi komunitas, jadi platform komunitas yang kami bangun untuk memberikan fasilitas kepada komunitas dalam hal digital. Jadi mulai dari di komunitas kan sering banget ya, ada mulai dari perencanaan keuangannya, terus kemudian pengaturan keuangan, lalu ada sampai manajemen event, tiketing eventnya, mereka bikin acara, terus ada tiketing eventnya, terus kemudian sampai ke pencatatan notulensi, ke pembuatan artikel, sampai ke penggalangan dana. Nah, di situ di ORT itu ada semua, seperti itu. Dan ini sudah 19 orang, nah, kita sudah sampai ke jam 2 siang. Untuk yang belum tahu, Pak Hendro bisa ditampilkan. Iya, beliau adalah Pak Hendro Wibowo, seorang pakar dalam hal keuangan. Ya. Monggo Pak Hendro silakan memberikan sepatah dua kata-kata dulu sebelum kita mulai. Oke, terima kasih Mas Yangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berbincang ya. Kita bisa Mas Yangga terkait dengan bagaimana tips ya mengelola keuangan, khususnya keuangan pribadi dan keluarga. Nah, untuk bisa kita lewati masa pandemi COVID ini. Karena cukup ngeri juga ya, pandemi ini berefek sekali ya Pak ke keuangan kita semuanya. Benar. Dan ini juga pandemi ini benar-benar menyerang sektor ekonomi di Indonesia, karena benar-benar kondisi sekarang pun walaupun udah new normal, sepertinya agak sulit untuk langsung naik kembali seperti semula. Jadi Indonesia yang sekarang perekonomiannya juga sedang bergelut ya, bergelut naik, juga sampai ke masyarakat juga para pegawai pun terdampak juga, dan itu menjadi sebuah momok sendiri untuk mengatur keuangan ini, menjadi gimana ya, kayak ada kesadaran bahwa sebenarnya mengelola keuangan itu bisa dari yang terkecil dulu, ya, dari lingkup keluarga dulu sampai ke bisnis yang besar juga. Seperti itu ya Pak Hendro. Benar. Nanti kita bahas tuntas lah terkait dengan sedikit beda dengan krisis 98, krisis 2008 dan mantap. Pada saat pandemi COVID-19 di 2020 ini. Nah, dampaknya seperti apa dan kemudian bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Karena saya sendiri pun Mas Yangga, ini sudah 4 bulan, ini stay at home, ya udah di rumah saja. Saya mulai tanggal 16 Maret di rumah, tidak kemana-mana, hanya kemana-mana saja memberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, makanya yang pertama ada 3 tips yang menarik gitu. Kemudian nanti ada tips-tips 5 tips yang memang yang harus kita hadapi. Dan berikut-berikutnya ini sangat menarik lah, kita akan bahas nanti. Nanti di materi ya Pak ya? Iya, biar penasaran Mas Yangga. Oke, ini Pak, kalau boleh tahu Pak, yang harus dilakukan nih agar mungkin masuk tips ya, tapi kalau yang untuk awalan lah, agar kita bisa berhemat ketika krisis di
saat pandemi kayak gini tuh gimana, Pak? Oh, ini udah mulai loh. Enggak, kita langsung mulai. Oke. Kasihan teman-teman si kuotanya bisa. Wah, siap. Kalau saya alhamdulillah ini udah wifi di rumah jadi aman dan jaringannya stabil. Iya, luar biasa, mantap. Nah, Mas, gini, sebenarnya kalau diawali begini, kalau kita misalnya, ini kan banyak milenial ya. Nah, milenial mungkin orang tua pun juga oke lah, ada ya, dan mungkin nanti juga banyak menyimak. Nah, kalau kita sebagai Muslim itu sebenarnya sudah ada, Mas, persiapan-persiapan kita, bukan hanya masa krisis saja. Walaupun tidak mengalami krisis, kita memang harus bersiap. Gitu. Nah, itu sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr, Mas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk apa? Untuk hari esok. Nah, jadi kan artinya bahwa kita ini harus siap segala kondisi apapun. Nah, kayak misalnya begini, Mas. Ya, sirkulasi kehidupan ini kan diawali misalnya kita kecil, ya kan? Kemudian beranjak remaja, ya sekolah, kemudian dewasa, dan akhirnya menikah. Ya kan begitu, Mas, ya enggak ya? Iya, betul. Nah, menikah, kemudian punya anak, ya kan? Nanti setelah punya anak, anaknya sekolah lagi seperti kita dulu waktu kecil kan, Mas Yangga? Iya. Anak kita sekolah, kemudian kuliah, dan akhirnya anak kita menikah, kan begitu kan? Nah, ini adalah siklus kehidupan. Artinya memang kita harus siap sebenarnya. Nah, bagaimana mempersiapkan nanti, misalnya kita ini yang belum menikah, ini kayaknya teman-teman OUT kan banyak juga, Mas, ya enggak, ya kan? Ya enggak? Ini juga teman-teman peserta lain kan banyak juga dari luar, dari umum. Dari luar juga begitu. Banyak yang muda-muda juga. Nah, artinya apa? Kita siap itu baru jangka pendek kan, Mas Yangga. Nah, artinya kita harus siap bagaimana misalnya punya tabungan, punya simpanan, ya punya deposito, atau punya aset-aset lain yang bisa nanti diuangkan, kan begitu kan, Mas Yangga? Betul. Nah, artinya itu harus siap yang seperti kayak ayat tadi. Nah, apalagi pada saat memang kita mengalami atau masyarakat mengalami kondisi pandemi ini, karena kita sudah siap, mau apapun itu bisa kita hadapi. Seharusnya kan begitu kan? Nah, jadi harusnya begitu. Sampai sebenarnya ada hadis juga itu. Ingat 5 perkara. Seperti kayak grup nasidnya yang Malaysia itu. Siapa? Raihan. Ya kan? Nah, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kan begitu kan? Apa? Yang pertama adalah mudamu sebelum tuamu. Jadi ini pada masa muda kita ini kita harus siapkan apa sehingga nanti menghadapi masa tua kita. Yang tadi kan kita awalnya anak kecil, kemudian remaja, dewasa, ya kuliah, kemudian nanti menikah. Itu masa muda. Siapkan nanti masa tua kita. Nah, pertanyaannya Mas Yangga, siap nggak kita ini menghadapi masa tua kita yang nanti ibaratnya di umur berapa itu 58 ya, masa pensiun misalnya sebegitu, masa tidak produktif, dan kita siap itu masa tidak produktif itu berarti kan kita tidak punya penghasilan tuh, Mas Yangga. Siap nggak kita hadapi masa tua kita? Kan begitu. Itu baru satu perkara loh. Yang kedua adalah sehat sebelum datang sakit. Nah, apalagi sekarang nih Mas Yangga ini. Ini kan biaya kesehatan besar sekali kan? Ya nggak? Nah, pada saat kita sehat ini, nah kita harus siap. Makanya sekarang begini, ini masa pandemi ini kan yang ibaratnya dihajar juga, bahasanya begitu ya. Ini kan bicara kesehatan ini, ya kan? Nah, kalau kita ini sehat, ya kan, kita ini kuat segala macam, kita bisa hadapi itu masa pandemi. Kan begitu. Kalau kita sehat, nggak mungkinlah kita stres. Mohon maaf nih Mas Yangga ini. Kan ada tuh satu berita yang mengungkapkan, ya sangat mengeluh dada sebenarnya. Apa? Misalnya ada pengemudi ojek online, kan begitu kan? Dia sampai bunuh diri kan? Karena apa? Karena tidak sanggup ya menghadapi ya kondisi saat ini. Itu kan luar biasa itu. Miris lah bagi kita kan begitu. Nah, berarti satu sisi memang ada yang
yang memang perlu kita perbaiki. Nah, makanya sehat sebelum datang sakitmu, kan begitu. Apalagi pada saat sakit nih, biaya perobatan kan mahal kan. Nah, kita harus siap itu gimana langkah-langkahnya. Yang ketiga, Mas Angga nih, kayamu sebelum miskinmu. Kita diberi ini kekayaan nih, ya kan? Nah, pada saat nanti kita misalnya jatuh miskin, kita harus sudah siap kan begitu kan. Kayak kemarin misalnya sebelum pandemi, kita mesti punya loh, ya kan, mesti punya tabungan, punya simpanan, kita mesti bisa loh menabung, kita mesti bisa loh beli aset ini, aset itu kan dan lain sebagainya kan. Ya, nah, saat kita dihadapkan masa pandemi, bahasanya kan begitu kan, kita nggak punya lagi tuh ibaratnya penghasilan. Kan bahasanya adalah kita hadapi tuh pada masa ya tidak berpenghasilan, kan berarti kan pada masa miskinmu. Nah, siap nggak kita begitu? Padahal tuh udah habis loh kayakmu sebelum datang miskin. Nah, yang keempat, Mas Yangga, ini waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Mungkin kita masih banyak waktu luang nih, alhamdulillah nih, Ort ngundang saya kan begitu kan udah lama sebenarnya nggak sharing-sharing kan gitu ya. Ya kan, sebenarnya begini sahabat-sahabat sekalian nih yang menyimak ya di webinar saat ini adalah saya yakin lah Mas banyak kan waktu 24 jam ya kan begitu ya. Waktu 24 jam karena kan kita stay at home nih PSBB ya di rumah masing-masing. Nah, kan sebenarnya banyak tuh waktu luang itu sebelum datang waktu kesibukan kita. Nah, coba kita sekarang evaluasi itu kira-kira selama sekian bulan ini apa yang sudah kita hasilkan kan begitu kan? Nah, apalagi yang sudah kita hasilkan memberikan benefit besar, kira-kira ada nggak kan begitu kan? Nah, hal kecil aja misalnya, ya kan? Sebenarnya masa pandemi ini dan alhamdulillah loh Mas Yangga ya, saya ya dengan silaturahim kan apalagi dengan online. Ini menarik Mas Yangga, ini terjadi di kompleks saya ini. Ya kan begini. Yang awalnya belum ada grup WhatsApp loh. Ya, satu kompleks saya itu kan ada 6 RT. Ya, ada kakaknya itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Nah, akhirnya pada masa Covid begini dibuatlah grup namanya Ekonomi Elok karena komplek kami namanya Pamulang Elok, gitu kan? Ekonomi Elok gitu. Nah, kemudian akhirnya apa? Terjadi itu ya sirkulasi bisnis yang awalnya kita nggak tahu nih, si orang ini tetangga kita produksinya ini, gitu kan? Berarti manfaatan tetangga sekitar ya? Ini teknologi. Nah, itu kan sebenarnya di OUT kan sudah terjadi kan begitu kan? Iya. Nah, artinya apa? Terjadi itu barter, penukaran informasi dan akhirnya terjadi transaksi ekonomi di situ. Ya, yang awalnya jadi ngapain kita beli jauh-jauh kan begitu? Ya, yang tetangga kita apalagi kemarin Ramadan kan, pasca pandemi kan kita juga hadapi di bulan Ramadan. Ngapain lagi kita jauh-jauh beli bukaan ya kan, beli tajil ya untuk iftar dan lain sebagainya. Udah ada di tetangga kita kan gitu kan. Nah, apalagi sekarang kan banyak tuh isu-isunya kan, belilah produk tetangga kita, jangan beli di warung kan gitu kan. Betul. Kayak gitu-gitu kan akhirnya muncul tuh banyaklah hal-hal positif sebenarnya. Jadi masa pandemi ini jangan kita bahas negatif terus gitu kan, pusing orang. Ya kan iman jadi turun itu. Kebanyakan kan begitu, makanya sih saya buat enjoy aja Mas Yangga. Saya alhamdulillah nih masa pandemi karena stay at home, akhirnya di depan dibuat tuh lapangan badminton, jadi badmintonan sehat. Ya kan berat badan saya stabil, alhamdulillah kan begitu. Nah, makanya yang kelima itu ya, hidupmu sebelum menghadapi masa matimu. Kan begitu Mas Yangga, ya kan? Ya enggak? Betul, betul. Itu. Jadi itu yang kita harus hadapi. Mungkin nanti Mas Yangga slide-nya bisa tuh di-share itu. Oke, siap. Oke, sebelum ke slide ini menarik ya. Oke, sebentar, ini sebelum ke slide ini menarik. Jadi tadi yang kita lakukan bisa ada menabung dulu, kita kemudian juga ada invest beberapa aset, lalu kita juga bisa nyari ide ataupun peluang lain dari yang bisa diambil dari sisi di mana keterbatasan kita di pandemi ini. Kemudian ternyata di tetangga kita juga atau di sekitar kita itu ada potensi-potensi untuk hal itu. Nah, ini juga berkaitan dengan perencanaan keuangan ya Pak. Iya, tepat sekali. Nah, terus seperti ini Pak, ini kan
tadi dijelaskan tips-tips awalnya ya. Kemudian sebenarnya investasi ataupun ini kalau kita lihat dulu ya, kita lihat dari perbekalan apa yang kita siapkan untuk pengelolaan keuangannya. Jadi kita sebelum pengelolaan keuangan kan ada uangnya dulu. Nah, itu kita juga perlu mempersiapkan modalnya. Bisa jadi modal itu berupa kita investasi aset. Nah, ini yang kira-kira cocoknya apa nih? Aset apa ini? Sebentar sebelum ke situ, ya. Oke. itu ada, itu pembahasan kita nanti di. Oke, siap. Sebelum itu begini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, rekan-rekan, adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian, karena ini alhamdulillah yang dari Bone juga ada tuh Mas Yangga kan, wah luar biasa ini, seluruh Indonesia ini bisa hadir di sini di webinar kan. Nah begini, sekarang begini, masa pandemi ini kan ibaratnya adalah kalau kita bisa diibaratkan tuh seperti kayak peperangan. Cuma uniknya begini masa pandemi ini. Ini perang tapi kita nggak tahu musuhnya yang mana, Mas ya kan begini kan. Pandemi ini kita tahu nih, artinya begini, musuhnya itu nggak kelihatan. Kita tahu nih ada virus kan begitu kan. Iya. Tapi musuhnya nggak ketahuan. Tahu-tahu kita kena positif kan begitu. Dan ini luar biasa, artinya hampir seluruh negara ini berdampak dari peperangan ini. Maksudnya adalah berdampak pada pandemi COVID-19 ini. Coba kita lihat, beberapa negara kan hampir seluruhnya, Amerika, ya negara-negara besar kan, di China, ya kan, Amerika, terus kemudian Italia, masuk Indonesia, ya Malaysia juga kena kan begitu kan, tapi ada negara loh yang sudah siap kan begitu kan. Iya. Nah, ini jadi gini, masalahnya kita tahu nih, ya kan? Musuhnya kita tahu nih, oh virus ini, tapi musuhnya ini nggak kelihatan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, Mas Yangga, ini adalah defense, bertahan. Ya kan? Nah, ibarat peperangan, ya kan? Kondisi defensif seperti ini, ibarat peperangan, berarti kita harus siap amunisi. Ya kan, begitu kan? Betul. Nah, dalam hal ini amunisinya adalah siap keuangan. Nah, makanya garis pertahanan kita adalah bagaimana menyiapkan keuangan keluarga. Paling tidak ada 3 ini senjatanya, ini Mas Yangga nih. Oke, ini mau saya share dulu. Nah, boleh itu, sudah ada 3 itu di awal tuh senjatanya. Siap. Saya share dulu ya. Nah, share tuh ada 3 itu, ya. Nah, kalau udah di-share, nah, terlihat? iya, ini yang pertama ini, nah, kita bisa lihat. Yang pertama adalah 3 senjatanya, yaitu sedekah. Ini Mas Yangga ini. Nih, mau nggak mau nih, ya, lapis pertama itu adalah sedekah, ya. Dimana juga ibaratnya begini, dalam ya Al-Quran lah ya, atau dalam kitab-kitab apapun, sedekah ini kan kita menjauhkan dari bencana, kan begitu kan? Ya kan? Nah, dan luar biasa loh Mas Yangga ini, pandemi COVID ini, almarhum juga ya, Mas manggilnya siapa ya, Mas Didi Kempot ya, atau Mas Didi Kempot ya enaknya kan, almarhum kan? Nah, coba bayangkan, iya kan? Almarhum tersebut coba dengan Kompas TV atau apapun begitu ya, akhirnya apa? Dan luar biasa loh masyarakat itu pada saat itu coba, padahal dihadapi masa pandemi, tapi jiwa sosialnya itu luar biasa. Ya, makanya memang yang garis pertahanan pertama adalah sedekah. Ya, makanya sekarang kan coba kita lihat tuh, banyak orang-orang kan, banyak tuh di pinggir jalan kan, Mas Yangga ya. Ada tulisan ya kan, silakan bersedekah di sini, terus kemudian silakan ambil kan begitu, tapi menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya, kan luar biasa itu, ya kan, baik itu pemerintah, ya swasta maupun ya lembaga, perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini yang memang senjata yang harus kita miliki Mas. Gitu. Nah, bagi kita, ya dari mana sumber sedekah itu? Ya jelaslah dari simpanan tabungan dan lain sebagainya, kan begitu. Justru artinya apa? Dengan sedekah ini bisa jadi berlimpah rezeki kita sebagai pemancing kan, seperti itu. Nah, karena apa? Kita ini berbagilah. Misalnya kita ya dampaknya tidak terlalu signifikan, tapi usahakan kita bisa bersedekah sehingga orang lain itu bisa
bisa merasakan. Nah, ini terjadi loh, Mas. Ini luar biasa ini fenomena ini. Ini harus diangkat menurut saya. Karena misalnya begini, satu wilayah, saya nggak tahu ya kalau di Solo kan misalnya begitu. Mungkin Mas Yangga juga bisa cerita. Bisa jadi kan antar tetangga kan saling bantu, benar nggak? Betul. Iya kan, benar ya. Yang misalnya jangan salah loh sekarang ya, banyak juga orang yang punya aset, mobilnya misalnya 2, Mas, banyak mobilnya 2, ya rumahnya luar biasa, tapi nggak punya uang cash, Mas, nggak bisa beli beras, ya kan? Karena apa? Nah ini menarik, ini nanti kita bahas juga itu, asetnya kan tidak liquid, ya kan? Mau dijual mobil sekarang susah juga. Ya nggak ada yang mau beli kan begitu. Mau jual rumah apalagi kan begitu kan? Ya kan? Nah, makanya sekarang adalah bantu itu tetangga, bantu sekitar dan lain sebagainya. Ini lapis pertama, ini senjata yang harus kita miliki, Mas. Nah, yang kedua adalah, nah jika bencana terjadi dan kita kena dampaknya, sehingga kita bisa menanggulangi, ya kan? Apa pertahanan yang kedua kita, senjata yang kita harus miliki, yaitu asuransi. Nah, ya kan? Nah, makanya ini evaluasi nih. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah asuransi. Nah, evaluasi bagi kita, kalau yang sudah punya asuransi kan dia bisa di-cover dari asuransi, ya nggak, Mas? Ya kan? Misalnya dia sakit, dia bisa pakai asuransi dia, kan seperti itu kan? Nah, kalau mereka nggak, atau pendidikan, ya kan anak-anak kan sekarang masuk loh, pendidikan mahal loh, Mas. Nah, makanya terasa itu, apalagi kan bagi sahabat-sahabat yang menyimak ini, misalnya kan sekarang kuliah tetap bayar kan walaupun online, ya nggak? Iya. Kan anak-anak sudah masukkan nih. Ini masa pandemi COVID sekarang ini luar biasa loh. Artinya masa-masa ya liburan terus kemudian kan masa tahun ajaran baru kan. Nah, berarti kan kita harus siap itu. Nah, makanya di covernya dari mana asuransi? Ya, memang tidak semua kondisi keuangan itu dapat di-cover oleh asuransi. Maka, Mas Yangga, kita punya itu lapis yang ketiga kan, yang slide itu. Nah, lapis pertahanan ketiga, dan ini merupakan yang lapis terakhir, ya tidak ada lain, yaitu adalah dana cadangan atau dana darurat. Ya, uang yang kita miliki sendiri saat ini, ya kan? Nah, seperti di background saya kan begitu ya. Walaupun ada uang koin, tapi jangan salah, koinnya emas-emas semua kan, gitu kan. Nah, ada yang mbak-mbak. Oh iya, ada yang mbak-mbak juga. Maka artinya gini, jika dihadapkan pada kondisi, ya, maka keuangan kita siap dengan 3 senjata tersebut. Ya ini apa? Saya ulangi lagi. Pertama adalah sedekah. Jangan lupa, makanya yang pertama adalah kita berinfak, bersedekah, itu kita bantu orang, ya kan? Akhirnya apa? Dengan kayak begitu, alhamdulillah loh, saya ini dapat apa? Ya tadi dengan sedekah akhirnya dapat bisnis kan begitu kan? Dapat loh masa-masa pandemi, akhirnya ada orang nih kontak saya loh, Mas bisa nggak nyiapin paket sembako ini kan gitu kan? Oh dapat tuh, ya kan? Yang kedua adalah asuransi. Nah yang ketiga adalah tadi dana cadangan. Nah itu Mas Yangga, itu kita harus siapin tuh senjata-senjatanya. Oke, mantap banget ya. Jadi tiga senjata dulu nih. Kita tiga amunisi dulu ya. Kita siapkan tiga amunisi dulu. Nah, langsung ke slide selanjutnya. Boleh. Nah, ini langsung tips keuangan. Ini, ya. Jadi kita sampai jam berapa ini, Mas Yangga nih? Sampai puas lah. Sampai selesai ya. Iya. Nah, gini. Nah, sebelum kita ke tips keuangan, maka saya ada satu tagline ini, Mas Yangga ini. Tagline nih, mungkin Mas-mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian bisa ini tagline ini menjadi apa ya? Seperti kayak ya inilah kata-kata mutiara atau bahasa-bahasa ini yang mungkin kita bisa lakukan nih, dan bukanlah ya harus kita persiapkan ya, artinya pada saat kita punya penghasilan kemudian nah bahasanya adalah disisihkan jangan disisakan, begitu. Disisihkan jangan disisakan, apa maksudnya ya kan? Sebelum kita bahas tips keuangan tadi itu, disisihkan jangan disisakan. Nah, kenapa Mas Yangga tadi bisa kita siapkan 3 amunisi itu? Bisa kita sedekah, padahal lupa kan boro-boro sedekah ini Pak, ya kan?
Padahal kita juga ini, saya yakin lah, pasti masih punya kok ini uang ya berapapun kan begitu kan. Nah apalagi sedekah masa sulit itu yang paling mantap itu seharusnya itu paling manjur. Nah makanya kalimat saya disisihkan jangan disisakan. Nah misalnya begini, ini evaluasi kita, ya kan penghasilan kita dulu itu buat apa? Ya kan bisa jadi penghasilan kita misalnya dalam rupiah X ya nominal, entah 1 digit, 2 digit, atau 3 digit kan amin gitu ya. Ya kan? Nah kemudian pengeluarannya buat apa saja. Nah ini makanya disisihkan jangan disisakan. Ya kan? Pertama buat apa ini curiga nih saya tahu-tahu setelah penghasilan langsung deh ya kan untuk apa konsumtif begitu akhirnya apa yang ada sisa kan begitu kan investasi sisa kan gitu kan ya nggak Mas Yaga nggak nih Mas Yaga gimana nih sisa nggak investasi nih saya malah belum investasi itu malah belum lagi kan wah ini harus segera ini ya kan ya kemudian asuransi sisa atau gimana kan begitu nah belum bicara sedekah lagi kan sisa akhirnya kan ya kalau ada kalau nggak ada nah makanya ini yang perlu kita evaluasi disisihkan jangan disisakan sahabat sekalian setelah kita punya penghasilan ingat ya disisihkan jangan disisakan sisa itu adalah konsumsi baru sih sisa kalau bicara investasi, bicara untuk asuransi, ya kan? Kemudian misalnya mau bicara jalan-jalan, apalagi bicara sedekah, itu harus disisihkan, jangan disisakan. Begitu Mas Yangga itu tagline-nya, ya kan? Nah, maka masuk nih tips-tips keuangan nih, sahabat-sahabat sekalian nih, Bapak Ibu. Nah, gimana tips keuangan kita cara menghadapi pandemi COVID ini? Ada 5, ya kan? Nah, kalau kita tadi sebenarnya siap yang tadi disisihkan, jangan disisakan, maka 5 ini saya yakin kita bisa itu, siap itu. Yang pertama adalah stay calm dan stress test, ya kan begitu. Jadi stress test itu apanya rapid test, Pak? Itu saudara kembarnya. Jadi harus tetap tenang, ya kan? Makanya tadi sebelum saya masuk tips keuangan tadi disisihkan, disisakan. Jadi kalau kita tadi benar-benar sisihkan itu investasi lah, ya kan, kemudian buat dana darurat lah, asuransi dan lain sebagainya, maka kita stay calm. Tetap tenang. Saya makanya 4 bulan ini tenang aja Mas. Alhamdulillah ini kan rambut masih hitam kan begitu kan. Mesti tetap senyum ya kan. Iya, karena apa? Ya saya yakin lah kondisi bukan hanya pandemi Covid kan begitu kan. Dan kita pernah loh menghadapi masa-masa yang tidak nyaman dalam kondisi ekonomi kan yang tadi krisis 98 lah, krisis 2008 ya kan, atau ya krisis-krisis lainnya kan begitu. Makanya harus tetap senyum, ya kan, tetap tenang saja. Dan kemudian ya kita harus tes juga stres kita kan begitu. Nah gini Mas, kondisi saat ini kita sebenarnya kan pernah alami itu pada masa sebelum-sebelumnya krisis 98 ya kan. Nah sebagai contoh misalnya krisis 98 dirasakan tidak ada namanya pekerjaan yang aman ya kan. Ya, sebelum krisis 98 misalnya gini, kita lihat perusahaan yang mentereng dan keren ya, pekerjaan yang mentereng terbukti ya kan. Dan sebenarnya buktinya apa? Pada saat kerjaan mentereng dan keren terbukti itu pekerjaan tidak ada yang aman, ya kan? Buktinya apa? Perusahaan-perusahaan besar pada saat itu hancur semuanya kan begitu kan? Ya, dan perbaikannya luar biasa. Nah, saat pandemi ini kembali mengalami kehancuran juga, ya. Dan dampaknya adalah perusahaan-perusahaan besar, ya terjadi pada pandemi tahun 2020 ini. Makanya kita harus siap, ya, stay calm dan kemudian stress test. Jadi kita tahu, Mas, langkah apa yang dilakukan. Nah, memang kalau yang sudah umurnya sudah di atas, ya kayak saya misalnya, saya sudah sebenarnya juga masih muda loh, 37, kan lahir 83, kan begitu. Tapi kita sudah hadapi itu tahun 98, kan begitu kan? Oh iya begini, kan itu di akhir-akhir masa sekolah itu mau kuliah, kan begitu kan?
Nah, kita udah ada hadapi tuh, paling tidak ya banyak belajar lah dari situ, kan begitu. Berarti kita harus hadapi. Bayangin 98 2020. Iya kan? Nah, ibaratnya kan dia ibaratnya 22 tahun yang lalu lah. 2008 kan juga barusan saja, kan ibaratnya 12 tahun yang lalu. Kita artinya dalam 10 tahun kan sudah pernah hadapi kok krisis-krisis seperti itu. Nah, makanya harusnya jangan kaget kan begitu kan? Kita harus siap. Nah, makanya ini yang harus kita hadapi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling ngeri Mas begini, ini ya awal saat PSBB ya, stay at home, kan begitu kan banyak pertanyaan loh yang muncul, bahkan ke kita juga banyak itu. Kira-kira misalnya gini pertanyaannya, Mas Hendro, ya kan, apakah uang saya di bank aman nggak? Kan begitu kan munculnya kan? Betul. Apakah saya harus tarik nggak uang itu? Wah, ngeri kan? Ini kita harus evaluasi nih, jangan terpancing kan udah mulai muncul tuh kayak begitu-gitu, iya nggak Mas? Ajakan keras kan begitu kan, bahaya seperti ini. Jadi sangat bahaya sekali menurut saya. Artinya sebenarnya sih ya kondisi-kondisi ini memang luar biasa, tapi kita harus hadapi kan begitu kan? Kita harus hadapi, makanya itu yang pertama ya tips saya ya. Nah yang kedua adalah memang saat pandemi ini Mas, tips yang kedua tuh cash is the king sekarang, ya kan? Nah, saat ini memang ya uang cash menjadi raja. Kita harus punya uang cash loh, Mas. Yang tadi saya katakan loh, Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya coba, ini teman kita loh, ya dia pebisnis sukses kan begitu kan, tapi dia nggak punya uang cash, Mas. Bayangin, kan begitu. Beli beras saja susah kan begitu kan? Ini luar biasa. Nah, apalagi sekarang ini dihadapi oleh kalangan-kalangan UKM juga, kan begitu kan? Nah, makanya nih ini kita harus evaluasi ini tips-tips ya kan? Maka kita harus punya uang cash nih saat ini. Nah, nanti ada tuh langkah-langkahnya, nanti saya kasih lah, kan begitu kan? Ini tips-tips dulu nih. Nah, yang ketiga, masih enggak ya, yang ketiga ini adalah jangan mengandalkan satu sumber penghasilan. Nah, ya kan? Nah, jadi kita harus nih, makanya di dalam nanti ya saya buat cash flow-nya itu ada gambaran tuh, ya kan? Bapak Ibu sekalian, nih penghasilan kita, nah sekarang haruslah kita list tuh, ibaratnya bahasanya itu adalah kita harus menceklis kan begitu ya. Kalau dokter kan ibaratnya kita harus medical check up, nah kan begitu kan? Kita harus check up nih, mana nih sumber-sumber penghasilan. Saran saya jangan mengandalkan satu sumber penghasilan. Nah, kalau misalnya nih, pertanyaan lagi kan. Nah, karena memang begini, tahun 98 itu ya, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apa itu? Dampaknya hancur yang duluan itu adalah perusahaan yang berasal dari bahan baku impor dan penjualannya adalah secara lokal. Jadi efeknya adalah kemana-mana. Maka tahun 2000-an tuh muncul tuh, iya kan? Orang itu inginnya apa? Saya pokoknya inginnya adalah, nggak saya salahin sih, ya kan? Saya inginnya adalah PNS, kan begitu? Iya nggak? Kan? Pokoknya cari pekerjaan yang enak lah, kan begitu kan? Orientasinya kan begitu. Sampai sekarang kan benar nggak begitu kan? Ya nggak nyalain sih, tapi kan ya tidak ada masalah kan gitu, bahkan ditambah dengan adanya otonomi daerah gitu kan, dan remunerasi kan begitu, maka pekerjaan PNS itu menjadi hal yang sangat menarik kan begitu kan. Nah tapi tidak jarang juga loh ya kan, sekarang PNS punya loh penghasilan lain kan begitu kan, benar nggak Mas Yaga kan? Betul banget. Ya kan, kayak Mas Yaga sebenarnya atau mbak-mbak mas-mas sekali ya kan usahakan, makanya jangan mengandalkan satu sumber penghasilan, kita harus cari penghasilan, ada penghasilan satu ya tetap, nanti ada penghasilan lainnya kan begitu kan. Nah sekarang banyak loh kan begitu, misalnya begini, apalagi di Jakarta itu, misalnya dia bekerja kan begitu, baik pada saat dia berangkat dia tahu tuh, oh masuk jam sekian, sebelumnya apa, ojol kan, jadi ojol kan begitu kan, benar nggak Mas? Iya kan? Dengan pulangnya kan, pulang balik lagi sampai ke rumah misalnya dia buka tuh aplikasinya kan begitu kan. Nah itu menarik menurut saya. Makanya jangan mengandalkan satu sumber penghasilan. Nah pada saat kita hadapi kondisi pandemi COVID, nah kita mesti punya tuh backup. Nah begitu Mas, ya kan? Nah itu yang keberapa tadi?
Yang ketiga kan begitu kan. Nah, apalagi dengan krisis sekarang 2020 nih. Kenapa? Berbeda memang dengan 98. Kalau 98 ya kan UKM yang kena, tapi UKM langsung bangkit pada saat itu. 2008 perusahaan besar ya. Yang kena memang hanya perusahaan besar. Tetapi untuk 2020 ini personal kena, UKM kena, dan dampaknya mereka pertama, ya kan begitu kan? Betul. Dan akhirnya UKM nggak bisa beroperasi. Ya kan, kalau usaha-usaha besar, mereka mesti punya lah tabungan, ya, mesti punya simpanan, mungkin punya aset lain, yang akhirnya itu mungkin aset bisa liquid, ya kan, akhirnya coba dia konversi, dan akhirnya dia coba ya untuk memberikan, mengalokasikan untuk biaya-biaya yang darurat kan begitu. Tapi masalahnya adalah UKM ini personal gimana kan begitu kan? Nah, makanya tadi jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kan begitu kan? Nah, yang keempat Mas. Nah, ini yang keempat. Ya kan, gunakan dana darurat di saat darurat. Ya, jangan gunakan dana darurat untuk investasi. Nah, makanya ini tips ini. Wah, banyak nih pertanyaan nih Mas Yangga. Wah, Pak, saya nggak punya dana darurat nih, gimana ini? Terus kemudian, gimana cara alokasi dana darurat? Nah, nanti ada jawabannya itu. Ya kan? Nah, makanya harus punya dana darurat tuh. Poin kita yang ketiga yang di awal tadi kan, yaitu apa? Uang cash dana darurat. Nah, dan sekarang ini memang ya gunakan dana darurat di saat darurat. Apa ini? Ya sekarang kita misalnya begini, ya kita nggak punya penghasilan, yang memang ada adalah dari dana darurat kan, yang sudah kita siapkan. Ya termasuk saya kan sekarang penghasilan luar biasa drastis Mas, ya kan, bapak dan lain sebagainya. Nah saya gunakan sekarang dana darurat. Nah ini yang menarik, berapa bulan kita siapkan dana darurat itu, ya kan? Untuk berapa jangka waktu, berapa lama kan begitu kan, dan lain sebagainya. Ini yang nanti kita akan sampaikan tuh. Jangan gunakan dana darurat untuk investasi, karena memang sekarang adalah ya untuk dana darurat, untuk keadaan darurat apa ya, beli beras kan begitu kan, beli minyak ya untuk konsumsi kita, ya bayar listrik kan begitu kan. Betul. Sedih loh Mas, sekarang banyak Mas, ini rekan saya nggak mampu Mas bayar listrik, coba bayangin kan begitu kan. Nah, ini luar biasa loh. Nah, saya bilang kan, tanya begini gimana, saya nggak bisa masak Pak, kayak pakai misalnya pakai ini, kami nggak ada listrik kan begitu kan, kami nggak ada ini, beras pun nggak punya, minyak nggak ada dan lain sebagainya, coba. Nah ini makanya kita harus siapkan tuh dana darurat. Yang kelima, nah siapkan, ini sebenarnya menarik ini, dan ini saatnya sebenarnya. Siapkan amunisi untuk kesempatan berinvestasi pada saat aset murah. Ini saat ini kan banyak kan orang-orang jual kan Mas, ya kan, benar, ya kan, jual sepeda, ya kan, sepeda, ya ibaratnya begini, dia nggak punya dana darurat, yang dia punya apa sekarang? Apalagi sekarang kan orang ini banyak berolahraga ya, karena ya aktivitasnya di rumah kan, jadi jenuh kan begitu kan, akhirnya banyak goes kan begitu nggak Mas Yangga kan, saya badminton kan begitu kan, akhirnya beli raket, beli kok dan lain sebagainya kan begitu kan. Itu investasi ya, atau gimana itu? Nah itu artinya begini, nah makanya sekarang yang tadi kan, mau nggak mau gimana cara dana darurat, ya aset yang kita punya yang bisa jual kan begitu kan. Nah, kalau kita punya uang misalnya, siapkan amunisi untuk kesempatan berinvestasi, Mas. Ini saatnya bagus. Ya kan? Saatnya kita, karena apa? Aset saat ini murah-murah. Begitu. Ya kan? Nah, misalnya nih, orang jual tanah kan begitu murah, Mas. Orang jual rumah murah kan begitu kan. Ini sebenarnya cakep ini untuk saat investasi. Sekarang itu memang banyak saatnya orang adalah menjual. Ya kan? Nah, kalau kita punya duit, saatnya investasi, Mas. Begitu tipsnya. Nah, jadi kalau mau beli, saatnya sekarang, Mas. Begitu. Mau investasi di pasar modal juga begitu kan sekarang kan. Turun nih kan. Nah, cari sektor-sektor yang misalnya bagus nih ke depan nih, dengan catatan kan analisis, ya kan begitu kan. Nah, itu Mas 5 tips ini yang bisa kita siapkan sehingga mau nanti ini setelah selesai masa pandemi Covid bisa jadi loh Mas. Kita kan nggak tahu ya, nanti hadapi masa paceklik lah, masa krisis apalagi kan begitu kan. Kita sudah siap Mas, begitu Mas Yangga.
Oke, siap-siap mantap ini ya. Jadi tips keuangannya luar biasa sekali. Mungkin nanti pasti peserta ini banyak ini yang sudah mau siap-siap bertanya. Saya juga sebenarnya juga mau bertanya. Ini kita lewati untuk slide selanjutnya dulu. Nanti ada pertanyaan, sesi pertanyaan. Oke, silakan Pak Indro. Nah, ini Mas, ini. Nah, ini cara-caranya gimana? Ya kan, kita yang tadi tips-tips itu bisa kita bisa siapkan. Nah, makanya nih, ini kan ada dua nih, ya kan, terkait pemasukan dan pengeluaran itu kan bicara cash flow, ya. Tapi ini bukan perusahaan loh, Bapak Ibu, Mas, Mbak sekalian. Ini adalah bicara keuangan pribadi kita, ya kan. Nah, kalau ini kan di bawahnya bicara tentang neraca, harta dan kemudian uang. Karena sumbernya dari mana? Dari pemasukan tadi, kan begitu. Nah, pemasukan nih, Mas, ya, Mbak dan lain sebagainya. Ini pemasukan. Makanya tadi kita harus cek itu. Kalau kita sudah punya tidak hanya mengharapkan atau ya mengutamakan satu sumber penghasilan saja, kita juga harusnya punya sumber-sumber penghasilan yang lain. Kita harus list itu. Ya kan, penghasilan kita, pemasukan kita harus list dari mana saja. Ya. Kalau satu, nah kemudian pengeluarannya untuk apa saja. Nah, ini ada hal yang menarik nih, ya kan? Ini hal yang menariknya begini. Nah, sebelum ke situ, hal menariknya begini. Hal menariknya adalah bahwa, nah sekarang kalau kita, Bapak Ibu sekalian atau Mbak sekalian nih, begini nih. Kemana saja sih pengeluaran kita? Coba tuh dihitung tuh. Di persentase lah, kira-kira garis besarnya apa. Nah, misalnya nih, konsumsi itu berapa persen sih? Nah, coba ini sambil senyum-senyum kayaknya nih, dibuat tuh. Coba saya tanya Mas Yangga saja deh, sederhana tuh, atau Mbak atau Mas yang lainnya. Coba setelah pemasukan, misalnya gini, asumsi saja ya, penghasilan kita 10 juta, misalnya seperti itu. Ya, kemudian pengeluarannya buat apa? Nah, coba Mas Yangga, kemana saja coba pengeluarannya? Oke, kalau dari saya pribadi, langsung apa? Konsumsi kan? Betul, pasti langsung pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, berapa persen, Mas? Dari 70%. Kalau kebutuhan pokok, kalau di Solo ya, tarifnya di Solo murah ya. 2%. Hah? 2% mungkin kalau di Solo. Masih murah. Maksudnya begini, dari penghasilan 10, misalnya asumsinya ya, saja. Penghasilan 10 juta. Kira-kira untuk konsumsi itu berapa juta? Atau berapa persen? Sampai 60%, 70%? Berarti 60. Kan 50%? Ya. 50%. Oh, oke, 50%. Ya, oke. Oke juga. Ya kan? Nah, tapi masih besar itu, ya kan? Nah, oke lah, 50% untuk konsumtif. Terus kemudian selebihnya buat apa, Mas? Ada nggak kira-kira tabungan? Berapa persen kira-kira? Kalau dari penghasilan itu? Ada sampai 10%, Mas Yakin? Ada. Oke, berarti 60% toh? Ya kan? Nah, sisa 40%. Kemana lagi, Mas? Nah, enak begini. Kemana lagi coba 40%-nya? Kira-kira. Cicilan. Nah, ini kebanyakan kita begini kan, pengeluaran kita nih. Nah, ini contoh Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian nih. Nah, harusnya udah clear kalau saya nih pengeluaran itu. Nah, sehingga akhirnya nanti apakah nanti masuk dalam kehutang atau menjadi aset kita, harta kita. Gitu, Mas. Ya kan? Dari pengeluaran kita. Nah, makanya yang pertama, kalau saya misalnya dapat penghasilan 2,5% jelas kan kita keluarin. Kalau yang lain mungkin ada 10% toh, ya sedekah kayak begitu-begitu kan. Itu kita harus keluarin, Mas. Nah, berarti kan kalau 2,5%, sisa 97,5%. Kan begitu toh? Ya kan? Nah, kemudian habis itu, nah 10%-nya tadi tabungan misalnya seperti itu. Nah, kalau 10%, ya berarti sudah ditambah 2,5%, 12,5% toh, ya kan? 12,5%.
Kan berarti sisa 87,5% kan begitu kan? Betul. Nah, kemana lagi tuh? Asuransi. Kan begitu toh? Nah, berapa? 10%-nya. Berarti itu 77 kan begitu kan? Kemana lagi misalnya? Tadi hutang, kan begitu. Nah, karena rata-rata tuh gini, Mas. Nah, hutang nih biasanya, Mas, hutang ini maksimum itu 35%, tidak boleh lebih. Gitu. Kayak kita misalnya mau pembiayaan ke bank toh, berapa? Dia kan melihatnya penghasilan kita, kemampuan membayarnya kan 30%, ya toh? Iya. 30%. Misalnya kalau kita punya penghasilan 10 juta, berarti cicilan kita itu bagi bank, ibaratnya dia meng-ACC, si nasabah ini nanti, ya atau kita, itu maksimum paling tidak 3 juta, misalnya seperti itu. Berarti kalau per bulan 3 juta, asumsi kalau motor bisa dapat toh, ya kan? Nah, kalau mobil misalnya bulanannya 3 juta ya masih oke, kan begitu kan? Nah, tidak boleh lebih nanti bayar. Nah, berarti itu 35%, misalnya begitu, 35%, Mas. Kalau mau oke, itu 15%-nya untuk hutang yang produktif, Mas. 20%-nya hutang yang sifatnya adalah konsumtif. Begitu. Ya kan? Nah, kalau utang konsumtif berarti nanti masuknya aset konsumtif kan begitu kan? Kalau yang tadi saving, maksudnya kan berarti ke saving kan? Nah, kalau yang produktif kan berarti aset liquid dan kemudian produktif. Mas, Mbak dan lain sebagainya nih Bapak Ibu sekalian, kalau itu dialokasikan pengeluarannya untuk itu, maka ini pandemi COVID ini terasa. Ya kan? Masa pandemi COVID terasa. Kalau kita misalnya punya aset-aset yang produktif, berarti kan dari yang misalnya kita hutang tadi itu untuk memang ke aset produktif, misalnya kita untuk pembiayaan motor ya, atau untuk laptop misalnya begitu. Tapi laptop kita kan produktif kan. Untuk misalnya jualan online kan begitu kan pakai laptop, iya toh? Iya kan? Nah, itu nanti apalagi masa pandemi ini, laptopnya akan dipakai mas sehari-hari, atau paling enggak kalau misalnya hutangnya itu untuk beli iPhone misalnya kan begitu, Android kan begitu yang memang untuk jualan online toh mas. Iya kan? Nah itu nanti berdampak kepada penghasilan tambahan. Nah itu. Jadi dialokasikan untuk itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya begini, apakah penghasilan kita terdampak? Nah makanya saya bicara pandemi COVID ini, saya bagi 3 mas. Ya kan, misalnya ada 3 kategori nanti, ya kan, 20%, ya secara minim 20-50% kita kategorikan sedang, atau di atas 50% besar, ya kan begitu kan. Nah kalau penghasilan kita ini terdampak sekian persen sangat besar, nah maka gimana caranya evaluasi? Nah ini penting, ya kan, ya toh? Nah makanya yang kayak tadi kan, banyak nggak misalnya berdampak, atau contoh yang berdampak itu misalnya UKM yang jualan hariannya yaitu di sekolah, itu dampak banget kan, dampak nggak? Kena kan karena sekolah tutup toh. Iya. Nah sehingga kan berdampak kepada penghasilan, ya kan begitu kan. Nah maka dia harusnya kalau dia misalnya pengeluarannya dulu untuk utang tadi ya, dalam bentuk utang dia beli HP kan begitu, harusnya dia HP-nya HP Android yang bagus kan begitu kan, dia jualannya online sekarang, harusnya begitu kan. Dia rubah itu, sekarang banyak loh mas UKM itu, dia pakai apa, jualannya rubah dia dengan misalnya jualan masker kan begitu. Lah dia nggak, misalnya kalau dia jualan es kan begitu kan, jualan es di sekolah kan nggak ada lagi, dia bisa jualan es secara online kan begitu kan. Nah menarik. Iya memang begitu. Nah dia bisa jualan masker, jadi nggak hanya es, kalau online kan mau jualan apapun loh. Frozen yang sekarang banyak itu, ya kan, bakso ya kan, bakso dalam bentuk frozen gitu kan. Nah saya juga jualan itu mas, istri saya jualan itu, lumayan loh. Ternyata ya kan? Promosi. Ini yang penting, kita harus, karena apa? Bagi saya mas, sekarang ini adalah dampak penghasilan saya itu dampaknya adalah dalam kategori besar di atas 50%. Saya bukan minim lagi penghasilan saya kena dampaknya, itu bukan sedang, besar mas, di atas 50%, signifikan sekarang. Ya kan, makanya saya di rumah.
Begitu kan. Saya harus pintar-pintar, makanya saya happy saja. Ya kan? Pokoknya begitu. Kalau bicara, makanya tadi kan stress test gitu. Kita harus tes terus nih tingkat stres kita. Kalau enggak stres terus, wah repot nih. Kita harus keluar dari itu. Dan berapa lama kan begitu kan? Nah, apakah pengeluaran kita bisa kita kurangi kan begitu kan? Apakah ada sumber penghasilan lain kan begitu kan? Nah, kayak gini. Nah, makanya dengan cash flow dan neraca ini sebenarnya. Nah, inilah apalagi pada masa pandemi Covid ini banyak hal yang bisa kita harus create, Mas. Begitu banyak inovasi-inovasi. Maka kalau orangnya dia berinovasi, kreasi, insya Allah lah keluar sebenarnya dari situ. Nah, itu, Mas. Begitu, Mas. Mantap ini. Ini bisa dijadikan perhatian rekan-rekan ya. Tadi juga dijelaskan tentang gimana tentang pengelolaan hutang di bank juga, tapi jangan terus mengandai-andai untuk kita hutang ya. Jangan, kalau bisa agak dikurangin hutang karena berbahaya juga untuk keadaan. Boleh, Mas, maksimum 35%. Oke. Makanya sekarang catat-catat itu, kalau punya hutang itu, apalagi di lembaga keuangan, maksimum 35%. Itu pun, Mas, tadi yang saya bilang, 15%-nya harusnya hutang produktif, 20%-nya hutang konsumtif, begitu. Kalau itu aman, Mas. Karena apa? Hutang produktif tadi kita berubah jadi aset yang produktif, misalnya kita beli HP tadi, Thomas. Iya. Ya kan? Nah, sekarang HP jangan buat WhatsApp-an doang kan begitu kan. Nah, ada WhatsApp dulu buat jualan begitu. Makanya tadi saya jualan juga. Oke, mantap ini. Sambil nanti ditahan dulu ya rekan-rekan untuk pertanyaannya, kita nanti masuk sesi pertanyaan. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Yo, nah ini Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu sekalian, ini berapa lama yang tadi saya bilang bisa bertahan tanpa penghasilan? Ayo, sekarang dicatat, coba dihitung, ya kan? Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak Ibu, sekarang coba ambil Android-nya atau laptopnya atau kalkulatornya. Nah, Mas Yangga juga hitung ya, nanti ya hitung nih. Ya. Coba nih, hitung benar loh. Betul, hitung siap. benar ya. Mbak siapkan nih. Benar saya hitung benar ya. Nah, yang pertama adalah uang cash. Coba uang cash Bapak Ibu, Mbak, Mas, adik-adik sekalian, uang cashnya ada berapa? Iya kan? Oke, itu. Nah, sudah masukin kalkulator? Sudah masukin kalkulator? Ya. Oke, Mas Yangga ini ya. Sudah ya, Mas Yangga beneran hitung ini. Sebentar, Pak. Ini uang cashnya ini uang cash yang dipegang sekarang atau uang cash? Yang pokoknya uang cash, ya baik cash nanti kan ada plus tabungan. Nah, itu. Uang cash. Yo kan? Yo. Ya. Terus ditambah tabungan. Iya kan? Nah, tabungan ya jelas loh, tabungan ya di bank, ya kan? Atau di bawah bantal mungkin ini kayaknya. Ditambah deposito kalau punya deposito, ya kan? Nggak punya, Pak. Kalau punya, Mbak, Bapak Ibu sekalian nih, yo, coba hitung-hitung. Ditambah logam mulia, Mas. Kalau punya logam mulia. Nah, ini menarik ini. Ini nanti saya kasih nih. Mana rekening saya? Saya harus cari dulu, lupa tadi. Waduh. Nggak enak ya promosi ya, soalnya ada perusahaan logonya ya. Nanti ada. Ditambah logam mulia. Oke, sudah dicatat, Mas Yangga udah? Sudah. Sekian nominal ya. Oke ya. Nggak usah disebutin, saya udah tahu. Oke, dibagi dengan pengeluaran bulanan. Berapa pengeluaran bulanan? Oke. Sudah? Lama banget nyatetnya nih. Sudah toh? Masih enggak? Udah. Sebentar, baru saya itu. Pengeluaran bulanan. Ayo. Ada uang cash, ditambah tabungan, ditambah deposito, ditambah logam mulia. Ini maksud saya adalah mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, bapak ibu sekalian. Ini adalah ibaratnya harta kita yang liquid, yang mudah dicairkan. Tabungan kan kita bisa tarik pakai ATM toh, ya kan? Deposito bulannya kan deposito itu. Logam mulia pun kita bisa datang ke misalnya ke Pegadaian lah, apa segala macam begitu ya. Kita bisa tukarkan dalam bentuk uang cash. Oke, total dibagi dengan pengeluaran bulanan.
Dapat berapa, Mas? Dapat 2, 3, 1, Pak. 1. 1,5. 1,5. Iya. Wah, memprihatinkan ini, Rek. Serius, dapat 1,5. Kan saya tidak ada deposito, Pak. Iya, nggak ada masalah. Mbak-mbaknya, coba ada yang dapat berapa? Ada yang lain? Coba di chat. Yang lain? Di chat? Di Ayo, Mas, chat berapa? silakan. Ayo, ini saya mau tahu ini. Mbak Dewi, Bu Dewi ini berapa? Diana Ahmad Akbar Raja berapa ini? Bu Ika ini dari Tangsel berapa? Mas Andi Asar ini dari Bone ini berapa kira-kira? 1, 2, 3 atau bahkan lebih? Ada nggak kira-kira? Yang chat ini saya mau tahu nih. Sepertinya nggak ada yang berani nih, Pak. Nggak apa-apa nih chat. Lu kan 7, Mas Rizky 7. Rizky 7? Ya. Serius itu? Wah, ini bohong ini ya. Bohong. Ayo, siapa lagi coba? Saya ingin tahu. Mas Rizky 7, serius ini? Oh, nanti saya akan jelaskan. Kenapa tadi Mas Yangga nilainya 1,5, nggak sampai 2. Yang lain berapa? Coba saya ingin tahu, ada yang 3? Ada yang 5 gitu? Nggak ada. Atau pada tidur? Pada nggak berani ngitung nih. Oke, gini, saya jelaskan nih. Mbak-mbak sekalian, Mas, dan lain sebagainya. Begini, dalam kondisi normal, ya, ini, angka sekarang yang ada ini, misalnya 1, ya, 2, 3, atau berapa begitu ya. Nah, ini sebenarnya cash 3 juta. Langsung aja, Bu Dewi ini, dihitung-hitung. Nah, boleh ya nanti Bu Dewi ini dihitung aja berapa gitu ya. Dihitung aja. Pokoknya yang tahu kan mbak-mbak mas-mas kalian. Pokoknya yang jelas di sini hanya memberikan hasilnya saja. Apakah 1, 2, 3, 4 atau di atas 5, 7 dan lain sebagainya. Oke, misalkan 3, gimana itu, Pak? Sebentar, kita apa? Angka sekarang yang ada itu menunjukkan, artinya begini, menunjukkan berapa lama kita bertahan tanpa berpenghasilan. Kalau Mas Yangga itu 1,5, Mas Yangga itu memprihatinkan. Artinya tanpa berpenghasilan, Mas Yangga hanya mampu bertahan 1,5 bulan. Nah, ayo loh, ya kan? 1,5 bulan, Mas. Berarti setengah bulan masuk bulan kedua, saya nggak tahu itu Mas Yangga mungkin sudah pasti akan berhutang sepertinya, kan begitu, iya kan? Itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, Mas Mbak-mbak, ya, secara konservatifnya itu makanya kenapa angka yang kita sarankan itu pada ini para financial planner itu adalah angka 3. Amannya itu adalah itu minimum 3. Berarti artinya kita bisa mampu bertahan 3 bulan. Nah, masa pandemi COVID, nih kan, misalnya, coba Mas Yangga, kita mulai alami ini pada bulan apa? Maret. Bulan Maret kan? Nah, sekarang berapa coba? Sudah masuk berapa bulan? Kalau misalnya hampir 5 bulan keempat ini. Iya toh, 5 bulan kan? Saya masih tetap senyum-senyum saja kan? Berpenghasilan, tapi signifikan, kan begitu kan? Nah, artinya bahwa ya kalau misalnya di atas minimum 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Ya kan? Karena kalau misalnya krisis-krisis dulu 3 bulan masuk ke misalnya kalau kita di PHK kan begitu kan? Asumsinya begitu ya, kita PHK. Maka 1 bulan oke, kita adaptasi, bulan kedua, bulan ketiga kita coba, bulan kedua kita coba apply lagi ya kan dengan perusahaan baru, bulan ketiga paling tidak tes, kemudian diterima masuk. Bulan keempatnya kan kita sudah bekerja dan berpenghasilan kan begitu kan? Oh iya. Sehingga maka ya minimum 3 bulan. Begitu. Itu yang pertama. Nah, bahkan sampai itu 6 bulan. Kalau 6 bulan, kayak tadi kan Mas Rizky berapa? 7 kan? Iya. 7 berarti ya 6 sampai 7 bagus sekali.
berarti dia tidak berpenghasilan. Jadi dia karena Tidak apa-apa. dia bujangan dan kemudian dia nggak nyewa tempat kan begitu. Jadi uangnya irit, dia bisa ditabung kan, benar kan? Bujangan kan begitu kan? Misalnya uang kontrakan atau bayar cicilan rumah, kecuali nanti kalau dia beli rumah, beda itu. Saya yakin nilainya tidak akan 7 kan begitu. Nah, artinya kalau nilai 6 bahkan 7 itu dia dalam kondisi aman, artinya dia siap 6 bulan ke depan. Atau maksimum sampai 12 bulan. Ya kan? Nah, artinya ini dalam konteks aman. Intinya kalau di bawah 3 bulan maka tidak akan aman. Begitu. Nah, tadi ya, karena untuk bisa cari pekerjaan kan paling tidak itu. Makanya biasanya ya 4 atau 6 gitu. Nah, kadang begini, itu kalau misalnya ibaratnya begini, personal. Nah, kalau UKM seperti apa? Kalau dia bisnis UKM, Mas, ya kalau tadi personal ya. UKM itu yang lebih amannya adalah biasanya 12 sampai 24 bulan. 1 tahun gitu. Ya. Kalau 6 bulan pun bagi UKM dia tidak akan aman juga. Gitu. Kalau dia individu 6 sampai 12 bulan, wah itu aman banget. Tapi kalau UKM dia usaha ya, dia 12 sampai bahkan 24 bulan, berarti sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Itu makanya aman dia. Kalau dia punya tabungan, artinya punya dana cadangan tadi kan. Nah, itu dari mana? Pasti dari dana cadangan. Gitu. Nah, makanya kita perlu kerja keras tuh ya, dengan hasil yang maksimum. Artinya begini, Mas Yangga, sekali lagi, kalau angkanya di bawah 3, berarti banyak-banyak ngelus dada, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu. Ya. 6 sampai 12 berarti dia cukup aman, kan begitu. Kalau angkanya misalnya di atas 12, wah berarti luar biasa. Dan saran saya mungkin dia bisa juga lakukan investasi, kan begitu kan. Nah, tapi rata-rata dia belum cukup berani untuk investasi. Tapi kalau misalnya mau investasi silahkan saja, kan begitu. Karena apa? Pada masa ini murah, gitu kan. Nah, silakan aja dia mau beli apa, misalnya logam mulia, kan begitu kan. Nah, artinya dia sudah punya dana cadangan sekian, dia mau alokasikan sekiannya untuk logam mulia, bagus, kan begitu kan. Nah, sehingga bisa begitu, Mas. Enggak. Oke, mantap banget ini. Wah, luar biasa. Kita selingi dengan pertanyaan dulu ya, Pak ya, sebelum ke boleh. akhir sesi. Jadi dari mungkin ini ada beberapa yang saya rangkumkan, mungkin nanti akan sama dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Jadi yang pertama, untuk tadi berbicara tentang sumber penghasilan lain. Nah, ini kira-kira ada nggak bayangan sebenarnya kriteria apa nih sumber penghasilan yang tepat untuk di sampingan kita? Ya, kalau kondisi saat ini, Mas, apalagi begini. Yang pertama adalah waktu kita cukup banyak loh sebenarnya tersedia. Karena apa? Kita stay at home, kan begitu ya. Nah, stay at home, palingan biaya yang keluar kalau sudah pakai wifi kan aman, kan begitu kan. Kita nggak perlu beli paket lagi, kan begitu kan. Betul. Karena kan kita sudah pakai wifi, kan begitu. Kalau mau beli paketnya hanya sekedar menghidupkan paket data saja, kan begitu. Mungkin yang murah-murah, kan begitu ya. Ya, waktu yang ini. Nah, artinya sebenarnya bisa kita alokasikan ke yang lain. Nah, sehingga dengan paket itu, Mas, apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi, Mas, trading. Sekarang itu mau nggak mau, yang kita lakukan memang adalah trading. Yang bisa kita lakukan nih, Mas, saya alhamdulillah ada satu koperasi binaan saya juga, ya, dan akhirnya saya ikut bantu dan bisa dapat fee di situ. Apa itu? Nah, jadi misalnya begini, koperasi itu bergerak di tradingnya adalah di perkebunan sayur mayur, begitu. Nah, sehingga saya sharing tuh siapa yang mau pesan sayur seger, Mas. Memang segmennya beda, kan begitu. Segmen tertentu tergantung segmennya. Nah, itu tinggal mainkan saja. Sama yang tadi, Mas, saya bilang kan saya dapat nih, dan kebetulan saya tinggal di Tangerang Selatan kan. Nah, mainkan koperasi, kan begitu. Ada lembaga-lembaga sosial juga. Dia kan perlu
pengepakan sembako-sembako, kan kita bisa yang mengadakan, Mas, kan begitu kan. Nah, kita carikan gulanya karena kita punya rekanan ya kan, yang langsung party besar, bukan yang kecil-kecil, kan begitu. Nah, itu saya kontak-kontak, akhirnya dapat fee kan di situ kan, penghasilan tambahan, Mas. Begitu juga tadi yang Bapak Ibu sekalian, kan banyak UKM-UKM, ya kan. Nah, sekarang itu saatnya, Mas, berubah dari offline ke online, Mas. Luar biasa dan lebih efisien sebenarnya, ya kan. Dan kita nggak perlu kemana-mana loh. Artinya tadi waktunya lebih banyak. Makanya tadi apapun yang ini kita jual. Misalnya yang tadi ada, ya yang penting silaturahim, ya kan. Misalnya ada yang jual bakso tadi, ada namanya bakso petir, Mas, bakso ayam enak gitu. Nah sekarang bahkan saya sudah ke itu UKM, ya karyawannya itu ada 3 yang ini. Rumahnya biasa, ya kan produksinya juga sederhana segala macam. Nah, saya tawarin tuh dengan dengan istri, dengan ibu-ibu komplek, luar biasa loh, Mas. Ini yang saya alami, saya cerita yang saya lakukan ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah cerita-cerita yang lain. Begitu juga saya dengan teman, ya kan kebetulan teman ini punya empang, beberapa balung ya, itu empang gitu ya. Nah, sama di grup yang tadi saya bilang ekonomi elok, saya share itu, saya mau panen ikan, ya kan, ikan nila sekian, harganya jauh, Mas, di harga pasar, karena kan kita punya empang sendiri. Saya jual per kilonya, Mas, 27.000, Mas. Kalau di pasar sudah jatuhnya kan ikan nila 33.000. Saya share di situ, dalam 1 hari dapat saya 50 kilo, Mas. Mantap. Untung saya berapa? Untung saya tuh kisaran 10.000. Iya kan? Dalam 2 hari saja. Itu nggak sampai, ya itu kan PO-nya saja kan, tag gitu. Saya lakukan seharian itu, udah dapat berapa, Mas? Duit itu alhamdulillah gitu. Nah artinya apa? Silaturahim, relasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan kayak begini, akhirnya dapat tuh informasi dan akhirnya kita jual. Karena sekarang ini adalah trading, Mas. Nggak bisa, ya kan? Sekarang ini adalah trading, via-nya adalah dengan online, apapun barang-barangnya yang memang itu dibutuhkan, ya kan, masyarakat, oke. Kan begitu. Ya, baik misalnya kebutuhan sosial yang tadi, sembako, paket sembako, kita bisa siapkan, begitu kan, maupun kebutuhan konsumsi secara harian, ya kan, keluarga dan lain sebagainya, kita siapin. Ya kayak begitu, karena yang saat ini yang diperlukan dan memang cukup banyak yang hal-hal seperti itu, Mas. Begitu. Ya, pada masa. Oke. Mantap. Berarti memang benar-benar kita harus jeli ya, kita harus tahu potensi-potensi apa yang kita kemudian dibikin dari sebenarnya itu hal-hal yang mungkin bagi orang-orang yang belum memperhatikan sekitar hal itu terkesan sepele, terkesan kecil, tapi sebenarnya dengan kita bisa melihat potensi itu, kita bisa tahu sekitar kita ada potensi yang sangat besar, kita bisa jadikan dia lebih besar lagi dengan potensi apa yang kita miliki juga. Jadi kita punya HP, kita punya sumber daya apa yang sekarang kita miliki. Nah, itu kalau istilahnya jangan mager lah untuk kita silaturahmi, untuk kita cari ide kayak gitu. Nah, terus lagi Pak Indro, tadi mungkin ada ya, jangan gunakan dana darurat itu untuk investasi. Iya. Nah, mungkin ada juga kan yang berpikiran, wah ini udah mepet banget, ini kalau saya nggak investasi bulan ini, bulan depan mungkin nggak balik ya, kayak gitu, habis atau gimana. Nah itu bisa disisir, Mas. Jadi ngomongnya udah mepet banget artinya ya untuk keadaan darurat. Ya memang tadi kalau untuk dana darurat itu, ya saran saya memang untuk keadaan darurat, kecuali tadi ya, yang tadi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya misalnya 12 kali atau 24 itu, berarti kan dana darurat kita cukup besar, ya kan? Artinya mesti ada cadangan yang bisa kita alokasikan tadi untuk investasi, boleh. Nah, saran saya juga investasinya harus dilihat, kan begitu. Misalnya untuk emas, ya kan? Nah, boleh, ya kan, emas, apalagi emas kan bisa liquid ya, artinya bisa mudah dicairkan, ya kan, segala macam. Hal-hal yang saya sarankan adalah sifat-sifatnya seperti itu. Ya. Investasi yang tepat ini yang cepat liquidnya juga ya, Pak? Dan itu cenderung dalam jangka pendek, ya kan, karena memang
yang diperlukan adalah jangka pendek. Kecuali kalau kita sudah stabil, maka saran saya investasinya adalah jangka panjang sesuai dengan kebutuhan keuangan keluarga kita. Misalnya begini Mas, ini juga ada pertanyaan tadi kan. Misalnya adalah pendidikan, penting Mas, bisa masuk ke asuransi ya kan, atau bisa investasi ke surat berharga ya dalam bentuk misalnya saham kan begitu kan, itu untuk jangka panjang ya kan. Artinya untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak kita kan begitu, masuk kuliah coba bayangkan Mas. Nah, misalnya sekarang ya kan, oke lahir anak kita umur 1 tahun misalnya, 17 tahun yang akan datang kan begitu kan mereka akan kuliah. Nah pertanyaannya Mas, berapa biaya yang harus kita siapkan nanti pada saat masuk kuliah? Berapa miliar? Kan begitu kan asumsinya kan? Iya kan? Betul. Siapkan itu. Biaya kuliah nggak murah. Ya kan? Segala macam. Apalagi kalau masuk ke swasta. Negeri pun juga sudah luar biasa nilai biayanya kan sekarang. Betul. Nah kita siapkan. Nah makanya tetapi kondisi saat ini adalah kita investasinya dalam bentuk jangka pendek saja saran saya. Nanti sementara ya? Sementara nanti kalau sudah stabil jangka menengah dan kemudian jangka panjang itu pun dilihat dari kebutuhan dan visi misi dari keluarga tersebut. Misalnya ya mau beribadah kan begitu kan masing-masing ya mau naik haji lah atau mau apa kan begitu kan. Nah kita harus siapkan sekarang kan begitu. Atau misalnya mau ke jalan-jalan ya kan kita harus siapkan ya kan seperti itu. Tetapi kalau misalnya dana darurat yang tadi saya katakan di bawah 6, kayak Mas Yangga di bawah 3, ya nggak mungkin buat investasi. Ya, bulan besok atau 2 bulan berikutnya saja udah berpikir ulang kan, dari mana uangnya kan begitu kan, untuk konsumsi saja tidak ada. Nah, makanya tidak mungkin kita membahas terkait dengan investasi. Maka jangan gunakan dana darurat untuk investasi. Dilihat pada saat ya tadi nilai kita adalah 6 ke bawah. Nah, artinya 6 itu pun ya apalagi 3 ke bawah, udahlah ngelus dada saja kan begitu. Tidur aja. Ya, gitu. Nah, misalnya 12 atau 24 bahkan ke atas tadi ya boleh lah. Begitu Mas. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya, nanti disambung rekan-rekan. Para peserta kalau mau bertanya silakan lewat chat. Nah, ini gimana nih Mas, Pak Hendro, untuk pembagian tabungan dengan cash yang dibawa? Apakah ada kriteria atau mungkin cash itu harus kita pegang berapa dan tabungan itu berapa, khususnya untuk UMKM ataupun kita sedang berusaha atau kita pengusaha? Ya, kalau misalnya yang untuk usaha, nah dilihat gini, nah ini keuangan usaha yang pertama, ini satu tipsnya adalah pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau dia misalnya nih usahanya berjalan oke, ya kan? Nah, kemudian penjualan berhasil. Dari situ ya hasil dari penjualan itu kan kita harus sisihkan tuh Mas. Mana yang menjadi harga ya modal kita kan begitu kan, mana yang dalam bentuk keuntungan kan begitu. Nah kalau modal itu nggak boleh diapa-apain, berarti kan harus dibelikan lagi kan, modal berputar kan harus dialokasikan untuk barang dagangan kita berikutnya. Nah kalau ini dipakai selesai Mas, ya kan. Nah yang bisa dikutak-kutik itu adalah keuntungan tadi. Nah ini pun ya harus kita pinter-pinter juga. Ya kan, jangan semuanya dikonsumsi kan begitu. Akhirnya kalau dikonsumsi lagi-lagi ya kita tidak punya tabungan. Nah makanya berapa besar nilai tabungan itu, dari itu kan keuntungan itu ibaratnya kalau bagi kita sebagai karyawan itulah namanya adalah penghasilan. Nah itu jadi usaha itu penghasilannya dari keuntungan tadi itu. Kalau kita sebagai karyawan penghasilan kita dari gaji yang kita terima kan begitu. Nah, alokasinya untuk tabungan itu idealnya ya standar saja 10% sudah cukup, Mas. 10% ya? 10% pun dari penghasilan kita ya, asumsinya begitu. Nah, itu udah luar biasa lah. Yang penting istiqomah saja, yang penting itu ibaratnya konsisten saja. Jangan nanti 10% besok nggak ada tabungan, kan begitu. Ini ya, atau kalau misalnya dia adalah pedagang ya harian misalnya, ya dia komitmen 10% saja luar biasa. Misalnya gini,
Oke, dia omsetnya sekian, dari omset itu kan asumsinya biasanya kan 30%-nya keuntungan. Gitu ya. Nah, keuntungan ya, dari keuntungan 30% itu dapatlah misalnya, gak usah ini deh, besar-besar sehari misalnya yang ya pedagang-pedagang kecil gitu. Misalnya keuntungannya dia, kalau misalnya omsetnya dia 300.000, berarti kan keuntungan dia 100.000 kan begitu. Asumsi sederhana saja ya. Nah, keuntungan 100.000 berarti dia kalau dia konsisten sehari, dia harus nabung 10%, berarti 10.000, Mas. Begitu. Itu udah lumayan itu, 10.000. Berarti sisa dari berarti kan sisanya 90.000 kan. Nah, 10.000 tadi ya buat konsumtif berapa, buat kalau ada hutang berarti kan 35%, 35.000 per hari loh ya. Ya kan? Nah, sekarang begini, kalau dia dagang, dia misalnya beli kendaraan bermotor kan, kalau mau ngider-ngider kan pakai motor kan begitu kan, harus sisihkan dia 35.000. Kan begitu kan? Nah, kemudian sisanya berarti 45.000, 55.000 bolehlah untuk konsumtif. Tapi baru 3 item saja. Artinya baru tabungan. Ya tabungan itu kan alokasinya tadi Mas untuk dana darurat. Begitu. Kemudian kalau tadi dia berhutang karena ingin aset kan, baik aset konsumtif maupun aset produktif. Sisanya kok ya konsumsi biasa saja, beli barang harian lah, makan dan lain sebagainya kan begitu kan. Nah, 55% tadi atau 55.000 tadi. Nah, itu Mas, itu sederhana. Berarti itu pun sebenarnya memang tidak cukup. Artinya begini, tidak cukup dalam artian kita belum ada loh mengalokasikan untuk kesehatan kan begitu kan? Iya. Ya, nah, apalagi sekarang kan BPJS misalnya kan begitu kan? Ya. Nah, berarti mau nggak mau harus sisihkan. Berarti konsumsi kita memang harus dikurangi, Mas. Mohon maaf misalnya. Ya kan, kayak misalnya yang merokok kan kenceng itu Mas. Jangan salah loh, dihitung-hitung itu habis berapa, ya nggak? Ya kan? Nah, ya kan, kalau itu ditabung-tabung Mas, bisa loh lumayan tuh beli motor gitu kan. Ya, betul. Entah berapa bulan atau 1 tahun kan begitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu sederhana tapi dampaknya luar biasa. Berarti ya artinya konsumsi, makanya tadi kalau mau dialokasikan yang lain, kita ingin yang lain, ada asuransi untuk kesehatan atau pendidikan, ya kan begitu kan, ada tabungan juga, kita ingin punya aset, berarti yang kita korbankan itu adalah konsumtifnya, kan begitu kan? Nah, begitu. Artinya konsumtif ini hal-hal yang memang menjadi kebutuhan. Nah, utamakan kebutuhan, sisihkan, ya utamakan kebutuhan, sisihkan kepuasan, kan begitu kan? Ya, betul. Berarti kita harus banyak-banyak berpuasa dan prihatin. Oh, saya nggak ngomong harus berpuasa loh ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari peserta yang pertama dari Mas Rudi. Kalau untuk dana pendidikan anak sebaiknya ikut asuransi atau investasi, sedangkan investasi biasanya dikit-dikit biasanya dikit-dikit. Terus kemudian paling reliable adalah investasi emas. Apakah worth it dengan kenaikan biaya pendidikan yang setahun rata-rata di atas 20%? Sedangkan emas kenaikannya itu kecil sekali. Nah, itu makanya sebenarnya udah dijawab juga pertanyaan itu. Artinya yang pertama memang investasi itu kita harus lihat juga tingkat tadi inflasinya, karena kan biaya ini, makanya tadi saya bilang ini kan investasi dalam hal jangka panjang. Iya. Misalnya kita memang harus hitung-hitung Mas, Pak Rudi tadi ya, atau Mas Rudi ya, kita harus lihat ini anak kita sekarang umurnya berapa, pada saat dia nanti mau kuliah atau masuk sekolah apapun gitu ya, berapa biaya yang dibutuhkan, ya kan? Nah, kalau kita sudah hitung itu, oh dia butuh biaya sekian ratus juta kan begitu. Investasi apa yang cocok kan begitu. Nah, yang pertama memang pertimbangannya tadi inflasi, benar. Dalam setahun ini kenaikan inflasi berapa? Jangan sampai nanti kita investasi di satu sektor tergerus oleh inflasi saja, berarti balance, nggak dapat selisih lebih kan begitu kan? Ya kan begitu. Nah, makanya kalau jangka panjang biasanya sih memang mainnya investasi di surat-surat berharga, taruh di saham dan lain sebagainya kan begitu kan. Nah, itu kalau kita di saham beberapa ini, dan saya juga lakukan itu, dalam setahun kan ada nilainya di atas 20%, ya bahkan 30% kan begitu kan. Nah, itu cukup signifikan. Ya, atau di investasi di sektor real kan begitu kan bisa kita lakukan. Nah, artinya memang sekali lagi tinggal kita lihat
ini kita kebutuhan biaya, berapa besar biaya kita. Saran saya tadi kalau untuk investasi jangka panjang bisa dalam bentuk tadi, dalam bentuk misalnya investasi di surat berharga, itu saya pikir udah cocok banget. Kalau misalnya dia di saham ini sebenarnya di dalam bentuk emas tadi, emas ini sebenarnya kita dalam bentuk jangka pendek saja Bapak Ibu sekalian, atau Mas dan Mbak, untuk tadi mempersiapkan dana liquid aja, darurat saja. Karena apa? Kalau emas ini kan kenapa? Kita mudah nanti mencairkan pada saat kebutuhan urgen dan lain sebagainya. Dengan emas ini kita bisa langsung konversi kan dalam bentuk uang ya, secara cash dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk jangka panjang bukan di dalam bentuk emas ya kan, tapi dia dalam bentuk investasi di jangka panjang, salah satunya adalah di surat berharga atau bisa juga dalam bentuk asuransi seperti itu. Gitu Mas. Mantap. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky. Nih, tanya Pak, kan saya udah lagi mau nikah. Oke, mau nikah. Sebelum masuk COVID-19, kami sudah planning ke depan seperti cicil rumah, kendaraan. Nah, ada nggak tips atau arahan untuk saya? Apakah ketika sudah menikah nanti tetap menjalankan planning atau di hold dulu hingga keadaan mulai normal? Atau kami perkuat dana darurat dulu? Seperti itu. Terus ada nggak sih Pak cara untuk mempersiapkan dana pensiun di umur 40-an? Oh, ini pensiun dini atau ini aja persiapan dana pensiun ya? Oke, yang pertama adalah yang pertama saran saya nikahnya jangan ditunda, kan begitu, itu yang penting ya kan? Apa ya Pak itu Pak? Ya yang pertama nikahnya jangan ditunda. Oh, nikahnya. Itu penting, itu nggak boleh, itu kebaikan yang harus disegerakan. Nah, yang kedua adalah dilihat nih, kalau misalnya sama-sama punya penghasilan, berarti kan, nah kalau sudah sama-sama punya penghasilan, ini nanti dilihat, ini kan penghasilannya bisa digabungkan, ya kan? Nah, dari penghasilan itu nanti digabungkan. Yang ketiga, begini, saran saya adalah kita harus apa yang menjadi urgensitas kita ini, hal-hal yang paling urgen, yang paling krusial, yang menjadi kebutuhan utama kita. Kalau misalnya menjadi kebutuhan utama, misalnya begini, kalau saran saya Mas sekarang, kayak di Jakarta ini Mas, bahasanya sekarang itu transportasi publik udah oke lah, sudah terintegrasi. Bahkan sekarang banyak ya, kalau misalnya kerja di Sudirman, di Tamrin, nggak perlu lagi kok bawa-bawa kendaraan, orang malas sekarang bawa kendaraan. Dan memang rata-rata kalau kita lihat kendaraan dipakai hanya weekend saja dengan keluarga, selesai. Kan begitu kan? Dan kalau itu misalnya menjadi aset yang tidak produktif, menjadi aset konsumtif, saran saya utamakan tadi, ya kan, kita menjadi kebutuhan adalah kalau misalnya mau tempat tinggal, ya utamakan tempat tinggal, Mas. Nah sekarang gini, hitung-hitungannya kita, daripada kontrak sekarang, ya kan, asumsinya, biaya kontrakan dalam per bulan dengan cicilan rumah dalam per bulan, sebenarnya kan tidak beda jauh, Mas. Benar nggak, Mas Yangga? Betul. Ya kan? Nah, daripada demikian, memang yang menjadi yang utama itu adalah, nah bicara down payment-nya ini, bicara DP-nya ini, ya kan? Nah, oleh sebab itu maka ya sekarang harus disiapkan. Apalagi gini. Nah, tadi Mas Rizky sudah memberikan komentar dan memberikan note ya, catatan bahwa dia punya 7 kali, kan begitu. Ya kan? Nah, mungkin sebagian bisa juga ya, artinya 3 atau 4 kali dia coba simpan saja, 3-nya dia bisa alokasikan untuk uang muka, kan itu menjadi satu alternatif. Kalau misalnya uang mukanya tidak cukup, kan begitu. Nah, sedangkan kan uang muka ini biasanya kalau menurut ketentuan di lembaga keuangan perbankan ya, salah satu contohnya adalah kan dia harus 30% dari nilai asetnya, kan begitu kan. Kalau harga rumahnya adalah 300 jutaan, dia kan harus misalnya harus menyiapkan uang mukanya 100 juta, kan begitu. Iya, termasuk apa? Ya, notaris, surat-surat. Ya, anggap aja begitulah ya, 100 juta. Nah, memang artinya bulan Juli kan ini sangat mepet ya, harus punya paling tidak persiapan uang mukanya seperti itu. Ya, saran saya yang menjadi utama, karena begini, yang tadi, yang pertama adalah nilai. Kalau kita kontrak itu kan kita bayar kontrakan tiap bulan tapi tidak memiliki nanti, ya kan, bukan menjadi aset kita. Nah, makanya saran saya memang
Ya tidak ada kata terlambat sih, tapi nggak apa-apa kita lakukan saja sekarang. Kalau udah punya uang untuk persiapan down payment-nya, wah luar biasa. Saran saya adalah yang utama lakukan itu dulu. Nah apalagi tadi yang saya ceritakan di Solo, di Jogja misalnya, kalau sudah kendaraan terintegrasi, ya kan ngapain kita beli kendaraan, apalagi bicara mobil. Bisa jadi asumsi kita aset mobil itu adalah menjadi konsumtif bagi kita, malah biaya yang kita keluarkan, begitu kan? Berbahaya, ya. Pajak bulanan mobil itu saya fret aja pajaknya 3,6 kan begitu ya. Nah, 3,6 juta itu dalam bulanan, belum nanti biaya-biaya bensin dan lain sebagainya. Nah saran saya adalah tadi kebutuhan utama ya cicil rumah ya kan itu. Nah itu jadi lebih cepat lebih baik kalau menurut saya begitu, karena harga rumah juga. Nah makanya begini, ini tepat sekarang Mas Rizky, karena banyak orang yang menjual rumah itu dengan harga yang murah. Kalau Mas Rizky punya uang dan itu menjadi kebutuhan, apalagi menjadi kebutuhan, saatnya keputusan yang tepat saat ini beli Mas. Nah artinya tinggal begini, rumah tidak harus, yang penting ada rumah lah, tidak harus mewah kan begitu kan, tidak harus mahal dan tidak harus baru juga. Kalau misalnya rumahnya oke, masih kondusif, ya masih bisa ditinggali dan cukup bagus, kenapa tidak? Harganya kan bisa terjangkau kan? Nah saran saya seperti itu. Begitu. Untuk yang apa persiapan dana pensiun di umur 40-an? Nah. Ya, ini termaksud lah tadi ya, artinya dana-dana pensiun ini nanti tidak harus menunggu 40 tahun menurut saya. Dari sekarang pun kita harus siapkan tadi. Inilah yang disebut namanya investasi jangka panjang tadi. Makanya tergantung tadi tujuannya apa? Apakah untuk pendidikan anak ya kan? Untuk menghadapi nanti masa pensiun. Nah, dari sekarang tidak harus pada saat umur 40, Mas. Ngapain umur 40? Dari sekarang kita harus sisihkan. Yaitu masuklah tadi di item selain tabungan tadi, kalau tabungan memang untuk dana darurat, investasi tadi paling tidak 10%. Selain tabungan investasi 10%. Nah, macam-macam ya kan kita bisa tadi ya untuk ke surat berharga ya kan, atau investasi misalnya dalam bentuk juga aset tidak bergerak misalnya tanah kan bisa seperti itu, nanti kita jual kan ya kan begitu kan. Nah, atau misalnya ya investasi dalam hal ya, misalnya secara di real sektor ya kita investasi kan, nanam saham dan lain sebagainya kan begitu, itu kita bisa lakukan. Sehingga nanti pada saat umur 40 kita mendapatkan passive income kan begitu, tujuannya kan untuk passive income kan begitu. Itu Mas Yangga. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rudi, namun sepertinya nanti bisa di sesi selanjutnya ya, ini karena berkaitan tentang saham. Mungkin nanti atau surat berharga ya. Nanti kan dijelaskan Pak Hendro tentang surat berharga. Nah, ini kan ada surat berharga itu seperti apa, dan ini Pak Rudi bertanya, terus kemudian juga yang tepat surat berharganya apa, terus bedanya dengan tabungan deposito apa, nah kayak gitu. Oh oke ya. Kalau surat berharga itu artinya saya menyebutkan ya memang bukan bentuk deposito ya, artinya surat berharga dalam bentuk investasi di dalam bentuk saham atau reksadana atau dalam bentuk misalnya obligasi kan begitu. Nah tinggal kita lihat ya, kalau untuk jangka panjang saran saya kalau ingin return-nya juga oke kan begitu ya, dengan nilainya oke juga ya, saran saya bisa di saham kan begitu. Tapi tergantung karakteristik dari Mas Rudi ini sendiri. Artinya karakteristik dari segi bagaimana ini konsep resikonya. Mau high risk gitu ya. Kalau high risk berarti kan saham yang misalnya biasanya kalau saham itu ada yang sangat signifikan, berat gitu ya, kemudian menghasilkan nilai yang ini, nanti pada saat turun juga jebret juga kan begitu, signifikan. Nah kalau mau ngambil resiko, silahkan main di situ. Tapi kalau misalnya dia low profil resikonya ya, bahasanya tuh profil resikonya itu bukannya high risk, bukan risk taker gitu, melainkan dia soft ya, secara tidak konservatif misalnya, ya berarti dia cari aja entah reksadana ya kan, atau obligasi yang misalnya memberikan kepastian income yang ya paling tidak masih oke kan begitu, masih bisa prediksi kan seperti itu. Nah ini sekali lagi tergantung dari
risk profile, resiko profile bagi si kita ya, artinya kita ini adalah sebagai investor seperti itu. Ya kalau mau cari yang aman-aman ya deposito, jelas kan begitu kan. Deposito kan tinggal ongkang-ongkang duduk dapat kan begitu kan, sederhana. Begitu juga dengan reksadana atau obligasi kan demikian. Tapi kalau ingin resikonya yang oke, nah saham. Nah tinggal tergantung saham yang mana ini. Ya sektor mana kan begitu. Nah tapi kalau dalam konteks saat ini, saya juga punya beberapa, makanya saya punya di sektor. Nah kalau berdasarkan sektor itu, saya main di sektor telekomunikasi. Kalau sekarang kan untuk sektor telekomunikasi masih oke. Ya, sektor trading. Ya kan kayak misalnya beberapa lah ya yang punya misalnya dia main di bahan-bahan baku ya kecap kayak begitu-begitu kan Indomie misalnya yang kayak gitu-gitu ya mie kan dan lain sebagainya ya saya tidak menyebutkan ya kan mereknya Anda sudah tahu semua. Tadi udah disebut. Nah artinya itu mesti oke dalam kategori mereka karena mereka mesti intinya adalah masih dikonsumsi oleh masyarakat, masih digunakan oleh masyarakat, saya pikir masih oke kan begitu kan. Nah, tapi kalau bicara mining, nah itu sudah risk taker kan begitu kan. Udah bicara plantation ya, perkebunan dan lain sebagainya udah risk taker. Nah, ini yang memang saran saya perlu kita banyak perdalami ya kalau mau investasi di sektor itu, artinya di saham yang mengandung resikonya yang lebih besar. Nah, harus paham secara fundamental maupun teknikalnya, bahasanya seperti itu. Nah, itu saya kebetulan juga nulis buku. Nah, ini jadi promosi, mudah-mudahan terbit ya di namanya Pasar Modal Syariah nanti, pengantar Pasar Modal Syariah. Itu mungkin menjadi awal lah itu. Dan saya pikir sekarang banyak generasi milenial kan sudah dapat edukasi dari IDX ya, dari bursa atau dari provider lainnya ya terkait dengan investasi. Saya pikir sudah mulai banyak mereka terjun ke milenial. Begitu Mas. Mantap sekali, mantap. Ini jadi ilmu yang luar biasa di siang hingga sore ini. Jadi jelas semua ya, ternyata investasi juga yang tepat seperti apa, kemudian ada beberapa investasi yang bisa lebih bernilai dan juga gimana tadi cara ngitung kita bisa bertahan berapa lama tanpa penghasilan gitu. Nah, ini kita sudah sampai ke penghujung acara, sudah 15.30. Kemudian dengan tadi udah 35 peserta, sekarang sampai ada yang keluar mungkin HP-nya panas. Terima kasih untuk Pak Hendro. Yang terakhir, Mas. Slide yang terakhir itu. Oh iya, saya sekarang belum ya. Oke, ya, saya siapkan dulu. Nah, itu sebagai penutup juga lah. Oke, siap. Silakan di-share. Slide yang terakhir itu kan ada logistik. Ada logistik dan amunisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah. Jadi di situ slide yang terakhir. Nah ini, di sini ya sebagai penutup inilah logistik dan kemudian amunisi yang harus kita siapkan. Artinya begini, idealnya harta kita yang pertama adalah uang kas yang kita pegang benar-benar, ada tabungan dan deposito. Misalnya kita juga punya piutang. Nah idealnya ini ideal emas atau logam mulia. Kalau kita punya ini semua, nah ini tadi ya reksadana, ada saham, kemudian kita punya kendaraan juga, properti, ya kan tadi rumah dan lain sebagainya, ditambah dengan bisnis ini luar biasa Mas. Nah jadi artinya penghasilan kita tadi harusnya dialokasikan pengeluaran kita mau nggak mau masuk ke sini ya dalam bentuk harta ini. Terserah misalnya sumber diawali dengan utang personal atau KPR atau utang-utang lainnya, yang penting dalam wujudnya ini. Nah kalau dalam wujudnya bentuk harta seperti ini ya, ada uang kas, tabungan, deposito, piutang, emas, reksadana, saham, kendaraan, properti dan bisnis, saya yakin Mas hidup kita menjadi passive income kan begitu kan, enaklah di masa tua kita. Nah begitu Mas Yangga. Oke, mantap sekali, ini ya dicatat, di screenshot, di save. Nanti sembari akan saya sampaikan juga, nanti dari admin kami akan mengirimkan materinya juga
rekaman ataupun webinar kali ini nanti juga akan di-share juga di akun link YouTube. Nanti akan kami beritahukan kapan untuk uploadnya. Terima kasih kembali untuk Pak Hendro atas partisipasinya, pemberian ilmu yang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Nanti setelah ini akan ada beberapa survei yang mohon diisi juga untuk syarat sertifikat akan dibagi. Itu. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya Ramadhan Gawayuardi dari ORT. Tetap semangat, tetap ceria dan sehat di saat pandemi ini. Sekian dari saya, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.